Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati Ketua Umum dan keluarga besar serta jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Bupati Jombang, beserta seluruh jajarannya, hadirin, muktamirin, muktamirat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di kota Jombang, Jawa Timur ini. Sholawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya kalau ke Jawa Timur paling senang ketemu gubernurnya, ketemu wakil gubernurnya, dua-duanya lucu. Coba tadi kita lihat, apa ada hadirin hadirat, hadirin di dalam, hadirat di luar. Pak Wagub itu ada saja. Jadi kalau ke Jawa Timur banyak senyumnya, banyak tertawanya. Para kiai dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan penuh rasa gembira saya menyambut dimulainya Muktamar ke-33 Jamiyah Nahdlatul Ulama malam ini. Sebagai salah satu Jamiyah Diniyah Islamiyah terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi besar untuk menjaga Indonesia dan tetap menjadi Indonesia. Sejarah mencatat, sejak didikannya pada tahun 1926, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama turut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga dari berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi jika Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Dan ini menjadi bukti keteguhan sikap Nahdlatul Ulama dalam menjunjung semangat kebangsaan, menjunjung semangat menegakkan keindonesiaan, menjunjung semangat menghargai kebinekaan. Saya mengapresiasi tema besar yang dipilih Nahdlatul Ulama dalam Muktamar kali ini, yakni meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Saya mendorong agar tema ini dimaknai secara positif, karena tema ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan umat Islam Indonesia mempunyai posisi yang strategis, bukan hanya dalam membentuk peradaban bangsa, tetapi bisa menjadi inspirasi peradaban dunia. Sebagai role model pengusung Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kedamaian dan manfaat bagi alam semesta, tema itu juga cermin keteguhan warga Nahdliyin untuk menjadikan Islam sebagai pijakan terciptanya masyarakat unggulan, yakni masyarakat yang menjadikan agama sebagai sumber kemajuan, sebagai sumber keadilan, dan sebagai sumber kedamaian.
Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menampilkan serta meneguhkan wajah Islam yang moderat. Untuk itu, kita mengucapkan terima kasih kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bagi warga Nahdliyin dimanapun berada. Muktamirin dan muktamirat yang saya hormati, Senin lalu, saya menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Istana Negara Jakarta. Dalam kunjungannya itu beliau tertarik mempelajari sejarah perkembangan Islam di negara kita, Islam yang demokratis, Islam yang toleran, dan Islam yang maju. Beliau bahkan ingin mengetahui lebih banyak mengenai peran organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan radikalisme global. Beliau bertanya sangat detail sekali. Nahdlatul Ulama ditanyakan, Muhammadiyah juga ditanyakan secara detail, sehingga penjelasannya pun kita sampaikan secara detail. Beliau sangat menghargai apa yang terjadi di Indonesia, karena di luar Indonesia semuanya sekarang ini pada posisi yang tidak baik. Karena itulah saya menaruh harapan pada Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk mampu menjadi jembatan peradaban, bukan hanya jembatan bagi perbedaan faham keagamaan, tetapi juga menjadi peradaban antar bangsa dalam wujud nyata Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai Jamiyah Diniyah Islamiyah yang sejak kelahirannya mengedepankan nilai-nilai Islam moderat, saya berharap Nahdlatul Ulama dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai kalangan untuk membangun tatanan dunia yang berkeadilan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang merupakan akar dari bentuk-bentuk terorisme dan radikalisme. Dengan sikap Nahdlatul Ulama yang mengutamakan solidaritas kemanusiaan, ukhuwah basariyah, maka warga Nahdliyin berperan besar dalam membangun peradaban antar bangsa yang semakin terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Dengan cara itu, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan selalu dikenang menjadi rujukan dunia. Tadi waktu masuk ke ruangan ini ada yang bisik-bisik, Pak Jokowi pakai sarung. Sarung ini dibelikan istri saya kemarin. Pak, besok ke Muktamar NU pakai sarung. Ya, saya senang-senang saja. Tadi saya pakai di hotel, saya turun, ketemu Bu Mega. Wah, Dik, sarungnya bagus. Apanya yang bagus, Bu? Warnanya. Warnanya. Tetapi saya kaget tadi waktu turun dari mobil. Justru yang di sini Pak banyak yang pakai jas. Untung saya ditemani Gus Mus. Para ulama dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama negara dan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama atas peran besar dalam menjaga keindonesiaan dan kebinekaan. Kejadian rusuh di Tolikara, Papua pada saat Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah harus menjadi pelajaran berharga, harus menjadi koreksi bagi kita untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik antar umat beragama. Toleransi yang telah dibangun sejak lama di seluruh Nusantara tidak boleh ternodai karena sikap segelintir orang. Mari kita teguhkan posisi Nahdlatul Ulama sebagai Jamiyah Diniyah Islamiyah yang moderat. Mari kita tingkatkan dialog, sikap toleran, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan keagamaan.
dengan karakter Nahdlatul Ulama yang sering menggiatkan semangat toleransi, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat, saya berkeyakinan bahwa muktamar ini akan berjalan dengan lancar, damai, sejuk, dan sukses. Dan sebagai sedikit tambahan, sejak saya menjadi presiden, gelar pahlawan nasional pertama kali akan saya anugerahkan kepada tokoh NU dari Jombang, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan pejabat Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada malam hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Baik hadirin, kita berikan aplaus sekali lagi, selamat dan sukses untuk peresmian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Opening Muktamar, dan baru saja kita saksikan bersama bagaimana sambutan dari Presiden Republik Indonesia ya, yang menyampaikan banyak hal tentang Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, dengan tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia, tema besar pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Dan selain itu pemirsa, sambutan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Ini dari berbagai ancaman untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Dan selain itu pemirsa, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Islam yang demokratis, toleran, serta rahmatan lil alamin terdapat pada Nahdlatul Ulama dengan paham ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan harapan Presiden Jokowi pun pada pembukaan kali ini juga menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama harus terus dan terus berperan membantu serta meningkatkan ukhuwah dalam membangun Indonesia ke depan.